Bapak Ibu, saudara-saudari, kami majelis yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat tahun baru. Kami Jumat diberi kesempatan untuk menyampaikan selamat tahun baru buat saudara-saudara yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Presbiter GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah tahun baru ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Tema ibadah kami di pagi hari ini adalah Kronos dan Kairos, yang diambil dari Injil Wahyu pasal 22 ayat pertama sampai yang keempat. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayanan firman dalam ibadah di pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roberto JM Wagei. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruangan ini. Abadi tak nampak, yang Maha Esa, yang tak terhampiri, terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa Tuhan. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Ya Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga cerlah, pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya bakar. Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Kitab Yesaya pasal 60 ayat 19 memberitakan, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu. Surya, bulan, bintang-bintang, puji yang menciptamu. Allah Bapa tak bersabda, jagat patuh padanya. Oleh hukum yang abadi, Ia bimbing semesta. Puji Allah Maha Mulia, janji dipenuhinya. Diberinya kemenangan bagi yang dipilihnya. Maut dan dosa dikalahkan, umat Allah selamatlah. Surga dan seisi dunia, puji-puji namanya. Jemaat dipersilakan duduk. Sukacita di awal tahun. Sang Kronos telah berjalan maju. Siap atau tidak, Ia telah mengantar kita memasuki tahun yang baru. Sementara itu, Allah juga menghadirkan Kairos supaya kita dapat memaknai perjalanan tahun ini sebagaimana yang telah dirancangkannya untuk kita. Dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah yang ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
surga yang bakal ku jadi milik Tuhanku. Oh betapa indahnya. Dahulu batinku gelap, namun Tuhan beri terang. Sekarang hidupku senang dan jiwaku pun tenang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal ku jadi milik Tuhanku. Oh betapa indahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi semua kami, manusia dan seluruh ciptaan. Dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami berseru, dan kami mengucap syukur. Engkau Allah telah mengizinkan kami melangkahkan kaki kami memasuki tahun 2022. Sebelum kami meneruskan langkah ini, melewati hari pertama menuju hari kedua dan hari-hari selanjutnya di tahun 2022, maka dengan rendah hati kami mohonkan, bimbinglah dan pimpinlah kami di dalam terang firman-Mu, ya Allah. Bersabda dan berfirmanlah. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai pikiran kami dan hati kami, sehingga firman yang diberitakan kami boleh mengerti dan kami boleh melampaui segala keterbatasan dan kekurangan kami. Pakailah kami para presbiter di dalam membaca Alkitab dan memberitakannya. Biarlah Allah yang berkata-kata sendiri melalui perkataan dan ucapan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup, kami memulaikan pelayanan firman yang kudus dan suci ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari pertama tahun ini diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu,
Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi Citrus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Nah, ini baru semangat. Ini tahun baru kita nyanyi haleluya kayak lemah-lemah begitu ya. Padahal kalau mau nyanyi haleluya itu harus betul-betul memuji Tuhan itu dengan segenap hati, dengan penuh syukur. Apalagi Tuhan sudah mengizinkan kita meninggalkan tahun 2021 melangkah masuk di tahun 2022. Jadi harus optimis. Harus semangat dalam menjalani tahun yang baru ini di tahun 2022 karena kita percaya bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baik di tahun 2022. Itu iman, itu percaya kita dan harus seperti itu sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ya kita pasti bersyukur semua. Hari ini kita sudah boleh masuki hari pertama di tahun 2022. Di tengah berbagai realitas yang kita tahu ini bukan sebuah hal yang mudah. Menjalani masa pandemi 2 tahun. Dari 2020, 2021 sampai ini 2022. Ini bukan perjalanan yang mudah. Tetapi sekali lagi kalau hari ini kita boleh sampai di tahun 2022 di hari pertama ini semua terjadi hanya oleh karena cinta kasih Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang boleh terjadi dan dianugerahkannya dalam hidup kita. Apa yang menjadi landasan dalam perenungan firman Tuhan di awal tahun 2022 ini? Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang keempat menjadi landasannya. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin bacakan satu ayat terlebih dahulu untuk mengerti perikop bacaan kita ini. Di perikop itu, di ayat itu terdapat dalam Wahyu pasal 22 ayat 8 yang mengatakan, "Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu." Sampai di situ. Seluruh apa yang dibentangkan dan dituliskan dalam kitab Wahyu ini. Yohanes katakan, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Berdasarkan kesaksian Yohanes, apa yang telah ia dengar dan dia lihat, maka ia tuliskan semua itu dalam kitab Wahyu ini. Jadi yang mau dikatakan bahwa apa yang tertulis di dalamnya semuanya merupakan sebuah visi yang Tuhan berikan kepada Yohanes dan bersumber dari Allah Bapa Sorgawi. Itu dulu yang harus kita pahami dan penting untuk kita ketahui bersama bahwa ini bukan sekedar tulisan, ini bukan sekedar sebuah cerita, tetapi ini merupakan sebuah berita yang berasal dari Allah dan diperlihatkan serta disampaikan kepada Yohanes melalui malaikatnya.
untuk diteruskan dan diberitakan kepada semua manusia di atas muka bumi ini di sepanjang sejarah perjalanan manusia sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Apa yang dilihat dan didengar oleh Yohanes, salah satunya adalah dalam pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Tetapi dia masih terletak dalam bagian yang tidak terlepas daripada pasal 21. Kalau Bapak Ibu lihat dalam pasal 21, maka di sana diberikan judul langit yang baru dan bumi yang baru. Ini bersifat berita tentang masa depan. Sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Berita tentang peristiwa yang akan dialami oleh manusia. Langit yang baru dan bumi yang baru. Pada ayatnya yang ke-9 dalam pasal 21 diberikan judul perikop Yerusalem yang baru. Lebih ditegaskan lagi akan adanya Yerusalem yang baru, kota yang baru itu. Lalu kemudian pada pasal yang ke-22 di situ digambarkan bagaimana kehidupan di sana. Ini dia. Bagaimana kehidupan di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Bagaimana kehidupan yang berlangsung di Yerusalem yang baru itu. Seperti apa? Ada banyak sebenarnya di bagian Alkitab yang menceritakan hal itu. Tetapi secara khusus Wahyu menjelaskannya dari ayat 1 di sana dikatakan. Mari kita lihat bersama. Pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Sampai di situ dulu. Bagian ini menceritakan sebuah sungai air kehidupan mengalir keluar. Dari mana? Dari tahta Allah, tahta anak domba itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mau bicara tentang, kalau firman Tuhan di sini katakan sungai air kehidupan. Ini tidak lagi bicara tentang sebuah kehidupan sesaat seperti kita hidup di dalam dunia ini. Tidak. Ketika kita hidup di dalam dunia ini sebelum Yesus datang untuk kedua kali, ada masanya kita akan berhenti dari kehidupan itu. Berhenti bernafas dari segala realitas yang ada di dalam dunia ini. Berhenti hidup. Dalam bahasa sehari-hari disebut mati atau meninggal. Tetapi Bapak Ibu, kalimat pasal 22 ayat 1 ini yang mengatakan menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Mau mengatakan bahwa sebuah kehidupan yang kekal itu berasal dari Allah dan akan dialami oleh mereka yang percaya dan tetap beriman teguh sampai Kristus datang untuk kedua kali. Kehidupan pasca kematian adalah sebuah kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi kematian di sana. Di bagian-bagian firman Tuhan katakan juga memberitakan tidak ada lagi air mata di sana. Tidak ada. Yang ada hanya sukacita. Karena orang tidak mengenal lagi arti duka di sana. Kehidupan yang akan dialami adalah kehidupan yang kekal. Dan semua berasal dari mana? Keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Pada ayatnya yang kedua di sana dikatakan di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ada dua hal di sini. Yang pertama ini mau bicara tentang engkau tidak akan pernah berkekurangan di dalam kota yang baru itu, di Yerusalem yang baru itu. Baru dari satu pohon saja. Mau dibilang pohon-pohon itu
akan terus berbuah setiap bulan. Artinya ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa engkau tidak akan pernah berkekurangan secara ekonomi di sana. Tuhan yang akan memelihara kehidupanmu dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang akan memastikan keadaanmu. Dan pemeliharaan Tuhan itu akan senantiasa dirasakan kepada mereka dan dialami oleh setiap mereka. Sekali lagi yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan firman ini juga menegaskan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ada kesembuhan, ada pemulihan di sana. Dan semuanya itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi seringkali diberitakan tidak ada lagi air mata di sana, tidak ada lagi duka di sana. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi umatnya yang beriman dan percaya. Bahkan di dalam ayatnya yang ketiga di sana ditegaskan, maka tidak akan ada lagi laknat. Oh, tidak akan ada lagi itu perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi dosa di sana. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan jahat di sana. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi pikiran-pikiran kotor di sana. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi hati yang mendengki dan hati yang membenci di sana. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi laknat di sana. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Itu yang kita lakukan. Salah satu. Bagaimana kita di dalam Yerusalem yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru, di dalam kota yang baru itu. Yang kita lakukan salah satunya adalah beribadah kepadanya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka yang akan masuk dan menikmati kota yang baru itu akan beribadah kepada Allah dengan setia, dengan taat. Tidak ada lagi yang beribadah, hari Minggu ini dia datang gereja, minggu depan dia tidak datang gereja. Hari Senin dia berdoa kepada Allah, hari Selasa dia tidak berdoa kepada Allah. Tidak. Tetapi semua beribadah kepada Allah senantiasa, selalu, setiap saat. Mereka datang untuk memuji dan memuliakan Allah. Ayatnya yang keempat di sana dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Engkau yang telah dimateraikan sebagai anak-anak Allah, maka nama Allah akan tertulis di dahimu dan engkau dikenal sebagai umat kepunyaannya, hamba pilihannya, miliknya yang hidup di dalam kerajaannya. Saya teruskan di ayat kelima yang mengatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi yang ditakutkan di sana, tidak ada lagi. Karena semua hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Semua hidup dalam terang Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini gambaran masa depan. Bagaimana dengan gambaran kita di tahun 2022? Tapi sebelum masuk di tahun 2022, saya mau bilang begini buat Bapak Ibu berdasarkan firman Tuhan. Itu tadi yang akan dijalani oleh orang-orang yang hidup di Yerusalem yang baru. Hanya mereka yang benar-benar setia. Firman Tuhan ajarkan, hanya mereka yang setia sampai akhir yang akan diberikan mahkota kehidupan. Bapak Ibu, ini mau mengajarkan, ini sesuatu yang sederhana tetapi mau mengingatkan kepada kita semua. Bagaimana mungkin kita akan menjadi pribadi yang berkualitas dalam menyembah Allah di dalam Yerusalem yang baru itu,
Kalau di dunia kita jarang beribadah kepada Allah, kita jarang datang ke gereja, kita jarang berdoa kepada Allah, bagaimana mungkin engkau mengharapkan dirimu akan masuk dalam kota Yerusalem yang baru itu? Yang engkau tahu bahwa di kota Yerusalem yang baru itu, engkau akan menyembah Dia dengan setia, engkau akan beribadah kepada Dia dengan setia. Tetapi di dunia ini, engkau lebih mengutamakan pekerjaanmu. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan engkau masuk dalam kota itu? Kalau semua kita ditanya, pasti kita akan katakan, ya kami mau masuk dalam Yerusalem yang baru itu. Setiap ada orang yang meninggal dunia lalu kita katakan, sampai jumpa di Yerusalem yang baru. Yakin kali kau sampai di sana. Ibadah pun jarang-jarang, baca Alkitab pun jarang-jarang, berbuat baik pun jarang-jarang. Beriman dengan sungguh pun engkau setengah-setengah hati beriman dengan Tuhan. Bagaimana mungkin? Ketika firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa berkatnya itu di sana itu disediakannya, engkau tidak akan hidup berkekurangan. Tetapi di dunia ini engkau selalu merasa kurang. Padahal Tuhan sudah memberkatimu, Tuhan sudah mencukupkan segala sesuatu dalam hidupmu. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami kita diajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, tetapi kita selalu merasa kurang. Kita menuntut untuk bisa lebih, bisa lebih, bisa lebih. Bagaimana mungkin engkau mengatakan aku ingin hidup di dalam kota Yerusalem yang baru itu? Karena semuanya di sana disediakan oleh Tuhan. Tetapi di dalam berkat-berkatmu engkau selalu merasa kurang. Jangan sampai engkau masuk di sana pun engkau bilang Tuhan kurang. Oleh sebab itu belajarlah mencukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Bagaimana mungkin ketika di bagian firman Tuhan ini dikatakan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kata menyembuhkan itu bukan saja menunjuk kepada mereka yang sembuh dari sakit. Tetapi ini kata juga menunjuk pada sebuah pemulihan hubungan yang rusak. Dan Yesus sudah memulai itu ketika hubungan antara manusia dengan Allah itu rusak oleh karena dosa-dosa manusia. Yesus lahir ke dalam dunia ini, Yesus memberi dirinya sehingga hubungan itu dipulihkan. Lalu kemudian kita diajarkan untuk memulihkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sadari bahwa ada konflik, ada perselisihan, ada pertengkaran di sana. Tetapi realitasnya kita tidak bersedia untuk memulihkan hubungan itu. Bagaimana engkau mungkin akan masuk di dalam kerajaannya sementara engkau tidak bersedia di dunia ini memulihkan hubunganmu dengan orang-orang yang berselisih dengan engkau? Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bicara tentang Yerusalem yang baru ini, mari belajar dalam menjalani hidup ini agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu loh cara hidup di sana, itu model dan gaya hidup di sana. Sementara cara jalan hidup kita di dunia ini jauh dan kontra dari model dan cara hidup mereka yang akan diizinkan masuk dalam Yerusalem yang baru. Pada ayatnya yang ke-4, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Lalu firman Tuhan katakan, biarlah kamu menjadi surat Kristus yang terbuka, agar melalui perilaku hidupmu, perbuatan, perkataan, dan pikiranmu orang mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu yang di dalam yang disebut nama Allah tertulis di dahi mereka karena mereka dikenal dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan semua orang yang hidup di dalam Yerusalem yang baru itu, perbuatan mereka dikenal bahwa Allah adalah pemilik mereka, sehingga lewat perbuatan mereka, nama Allah tertulis di dahi mereka dan mereka dikenal sebagai anak-anak Allah.
Bagaimana mungkin kita bilang, Tuhan saya juga ingin ada di kota Yerusalem baru dan namamu tertulis di dahiku lewat perbuatanku, sementara di dunia ini perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah milik Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini, maka sebelum kita masuk melangkahkan kaki kita, hari pertama memasuki hari kedua dan hari-hari selanjutnya di tahun 2022 ini, maka firman Tuhan mau ajar kita begini. Ini cara hidup orang-orang di Yerusalem baru. Jalanilah tahun 2022 dengan cara hidup orang-orang di Yerusalem baru. Jalani itu. Supaya apa? Supaya kita layak untuk masuk di dalam kota Yerusalem yang baru. Hal yang pertama untuk kita renungkan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak pernah tahu di tahun 2022 ini apa yang akan kita alami. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan dialami oleh keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, orang tua, anak-anak. Kita tidak pernah tahu apa yang akan dialami oleh rekan satu sektor kita atau satu jemaat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita sebagai pribadi, juga sebagai persekutuan keluarga, juga sebagai persekutuan jemaat, menyerahkan sepenuhnya perjalanan hidup kita kepada Allah. Bapak, Ibu, perhatikan kata menyerahkan sepenuhnya perjalanan hidup kita. Ini mesti dicerna dalam lagi. Bukan Bapak Ibu hari ini bilang, Tuhan saya serahkan keluarga saya, pekerjaan pelayanan saya di tahun 2022 ini. Amin. Sudah, dia tidak pernah masuk gereja lagi. Nah, kan dia bilang sudah menyerahkan sepenuhnya. Nanti malam Natal dia ribut tentang tempat duduk. Hari Natal dia ribut tentang nomor tempat duduk. Ini kan rame Bapak Ibu ya. Orang karena situasi pandemi jadi harus mendaftar, lalu kemudian marah-marah begitu karena sudah mendaftar tapi dapat di GKP gitu. Kami sudah mendaftar, kenapa kami dapat di GKP? Semangatnya ini saya bilang, ini semangat yang luar biasa. Semangat yang mau beribadah dan datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendaftar, sudah penuh. Wah, kenapa bisa penuh? Kami mau beribadah ini kepada Tuhan, kenapa? Semangatnya penuh. Tapi yang disayangkan semangatnya cuma di hari Natal. Nanti kita lihat tanggal 2 besok ya, hari Minggu ya. Mudah-mudahan sepenuh ini. Dan juga sampai di GKP 2. Begitu. Tapi nanti begitu lepas Natal, hilang sudah. Yang paling sering kelihatan itu jam 7 malam. Cuma 4 baris yang terisi. Yang lainnya live streaming Pak. Oh ya, boleh. Oke, live streaming. Itu, asal betul saja live streaming begitu. Nah, semangat ini yang harusnya dipelihara. Datang beribadah kepada Tuhan. Mencari Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu bersandar penuh kepada Tuhan itu bukan pada momen tertentu. Bukan. Bersandar kepada Tuhan itu di setiap tarikan nafas hidupmu yang Tuhan berikan kepadamu. Bahkan Paulus katakan, bukan saja di hidup. Dia katakan apa? Kristus di dalam aku di dalam Kristus. Baik hidup maupun matiku, aku adalah milik Kristus. Bayangkan, bukan saja dalam hidup, bahkan dalam kematian pun kita harus aminkan sebelum mengembuskan nafas terakhir.
kematianku adalah milik Kristus. Jadi kalau mati saja kita diajarkan untuk mengakui eksistensi Kristus dalam hidup kita, dalam keberadaan mati kita, apalagi kita hidup. Jadi bersandar penuh itu benar-benar bersandar penuh. Dan dalam keyakinan itulah maka kita percaya bahwa kita akan menjalani tahun 2022 ini bukan hanya bersama istri, suami, atau anak-anak kita. Bukan hanya bersama dengan keluarga kita atau hanya seorang diri, tidak. Kita akan menjalani tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Yakin dan percayalah. Ada banyak hal yang baik Tuhan sediakan di tahun 2022 ini. Dalam satu keyakinan engkau bersandar penuh kepadanya, Tuhan menyediakan berkat, sukacita, anugerah, kasih setianya kepada semua mereka yang taat dan setia kepadanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Di benih terlihat bunga, juga pohon yang besar. Di kepompong ada janji, kupu-kupu kan terbang. Di dinginnya musim salju, tampak bunga berseri. Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya. Di setiap keheningan ada syair melodi. Di setiap kegelapan fajar baru merekah. Dari masa yang berlalu, masa baru menjelang. Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengan sikap sempurna mari kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersehati dalam syafaat kita, tetapi sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada saudara. Di awal doa syafaat ini, seperti biasa saya akan memberikan kesempatan saudara berdoa dalam hati. Sampaikan semua rencana saudara di tahun 2022 ini kepada Tuhan. Dan kita topang dalam iman percaya kita sebagai persekutuan orang percaya. Bersama-sama. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan saya percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semua di tahun 2022 ini. Untuk itu, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Bapak Ibu Saudara silakan berdoa di dalam hati. Kita berdoa.
sebagai gereja-Mu, kami mengucap syukur. Melalui firman, kami sudah diberikan visi dan gambaran masa depan di kota yang baru, langit dan bumi yang baru. Teguhkanlah firman ini dalam hati masing-masing kami, agar kami boleh belajar untuk membiasakan diri kami hidup dengan cara yang Allah kehendaki. Jadikan kami semua pribadi yang setia, yang taat, yang senantiasa mencari Tuhan hari lepas hari, bahkan di setiap tarikan nafas hidup kami, bersandar hanya kepada Tuhan, beribadah dan memuliakan Tuhan. Jadikan kami pribadi yang senantiasa bersedia untuk memulihkan dan mendatangkan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan bagi keluarga, jemaat, bahkan bagi sesama kami manusia dan seluruh ciptaan. Biarlah kami boleh dikenal sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai anak-anak Allah melalui perilaku hidup kami, perbuatan, perkataan, dan cara kami berpikir. Bapa Sorgawi, sungguh kami mohonkan, materaikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diingatkan senantiasa untuk mengerjakan dan melakukannya dengan segenap hati. Bapa di dalam sorga, setiap pribadi, setiap keluarga, baik mereka yang beribadah dalam gedung gereja ini ataupun mereka yang beribadah dari dalam rumah mereka masing-masing, bersehati saat ini kami menopang mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meyakini dan percaya setiap doa dan permohonan yang mereka angkat dan mereka persembahkan kepadamu serta mereka pohonkan, maka kami aminkan yang terbaik Engkau Allah akan nyatakan dalam hidup mereka. Karena senantiasa kami meyakini Engkau Allah yang sudah memelihara seluruh kehidupan kami. Dan banyak hal yang baik dan terbaik bahkan sudah kami alami. Dan kami percaya ke depan pun di tahun 2022 ini, hal-hal yang terbaik jugalah yang akan kami alami. Puji, hormat, dan syukur kami kepadamu ya Allah. Hamba menyerahkan gereja ini dalam seluruh pelayanannya. Para presbiter sektor pelayanan 4 yang bertugas pada pagi ini. Organis, pemandu lagu, tim multimedia, tim taktis Satgas, adaptasi kebiasaan baru, pegawai kantor majelis jemaat, bahkan keamanan dari kepolisian dan juga TNI, bahkan keamanan setempat, bergandengan tangan dengan semua jemaat-Mu yang boleh hadir, baik di rumah ataupun di gedung gereja ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hamba mohonkan dengan rendah hati kepadamu ya Allah. Biarlah di dalam mereka melangkahkan kaki mereka di tahun 2022 ini, kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dan kebahagiaan sorgawi mengiringi seluruh perjalanan hidup mereka. Kalaupun Engkau Tuhan mengizinkan sebuah pergumulan akan mereka alami,
biarlah mereka tidak akan pernah kehilangan iman dan pengharapan mereka, bahwa mereka tidak akan menghadapi pergumulan itu seorang diri, tetapi Engkau Allah di dalam Kristus Yesus oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang akan hadir bersama dengan mereka menghadapi badai kehidupan ini. Dan di ujung hari kami percaya mereka boleh menemukan jalan keluar, mereka boleh berada dalam sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan oleh Tuhan, karena mereka boleh dilepaskan dari segala pergumulan dan badai hidup ini. Terima kasih Bapa, syukur kami kepadamu ya Allah, yang senantiasa menuntun dan menyertai seluruh jalan hidup kami. Berkati setiap keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak. Berkati seluruh rencana-rencana mereka ke depan Tuhan. Campur tangan, itu yang kami perlukan. Karena kami percaya dalam campur tangan Tuhan, Tuhan yang menuntun dan memimpin, bahkan memerintah dalam seluruh kehidupan kami. Maka kami akan ditibakan di masa depan yang penuh dengan kebaikan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan semua anak-anak kami, dimanapun mereka berada saat ini, baik mereka yang bersama dengan kami beribadah di gedung gereja ataupun di rumah, ataupun mereka yang terpisah kota. Berkati semua anak-anak kami Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang percaya, yang tetap beriman teguh. Tuhan, jauhkan mereka dari segala godaan, cobaan, mara bahaya, bahkan kuasa kegelapan. Dan biarlah hanya kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah. Sungguh kami mau melangkahkan kaki kami hanya di dalam pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahan yang berlangsung di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Badan Eksekutif, Legislatif, para kepala daerah. Tuhan memberkati mereka semua, bahkan sampai pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, desa dan dusun. Tuhan berkati semua Tuhan. Bergandengan tangan sebagai warga negara Indonesia, kami membangun sebuah kehidupan yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, pakai kami dan utus kami, agar melalui hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui tangan kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sebagai warga gereja, jadikan kami umat-Mu, jemaat-Mu, milik kepunyaanmu yang bukan sekedar bergereja, tetapi memiliki perhatian yang sungguh-sungguh juga dalam ikut serta gerak langkah pelayanan gereja ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mohon perhatian jemaat agar tetap menjaga jarak saat memberi persembahan ke kotak di depan. Dan untuk itu pemberian persembahan dimulai dari presbiter, dilanjutkan oleh jemaat secara tertib dari jalan tengah dan kembali melalui sisi kiri dan kanan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang terkasih, selanjutnya tertulis, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Karena itu, baiklah kita menyatakan syukur kepada Allah dengan memberi persembahan dan menyanyi dari nyanyian jemaat Kidung Jemaat nomor 279, bait pertama dan ketiga. Bungakan layu kering, siang diganti malam, soal sandang pangan masih terus penting. Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru. Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru. Yang kau terima lebih, masih kau rasa kurang, dan yang kau perlukan tak pasti diberi. Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru. Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur yang kami bawa, sebagai yang sulung dari segala yang kami akan persembahkan sepanjang tahun ini, termasuk bakti diri kami kepadamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Ibadah tahun baru 1 Januari 2022 pukul 9 di Gereja Batra Kasih. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wage. Pelayan liturgi Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 4. Pemandu lagu Saudara Livara Matageta Putih dan Saudara Hendrik. Organis Bapak Eki Rumbu. Produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 42 orang, perempuan 88 orang, total 132 orang. Yang kedua, bidang pembangunan ekonomi gereja. Pengecatan dan renovasi Pastori 1. Disampaikan pada warga jemaat bahwa sehubungan dengan akan dilakukan pengecatan dan renovasi di Pastori 1, maka dibuka penawaran untuk jasa pengerjaan dengan membuat surat penawaran lengkap serta rincian biaya-biaya, dan surat tersebut ditujukan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih. Surat penawaran disetor ke kantor Majelis Jemaat pada hari dan jam kerja paling lambat tanggal 5 Januari 2022. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian warga jemaat. Yang ketiga, bidang Inforkom dan Litbang. Himbauan. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih menghimbau beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan ibadah akan dilaksanakan secara tatap muka dan daring. Kedua, diwajibkan jemaat mendaftar terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah, dan pendaftaran dibuka mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 12 melalui WhatsApp admin. Yang ketiga, kuota tiap jam ibadah maksimal 120 orang di gedung gereja dan 29 orang di Pospol Ayalon. Dihimbau telah divaksin minimal dosis pertama. Yang keempat, bagi warga jemaat yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah, maka akan diberikan nomor urut pendaftaran, bukan nomor kursi, bertujuan untuk memudahkan warga jemaat saat proses pendataan di tim Satgas atau pintu masuk utama gedung gereja. Dengan menyebut nomor urut pendaftaran yang telah diberikan sesuai dengan jam ibadah terdaftar, dan bagi warga jemaat yang tidak mendaftar melalui admin, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara tatap muka dan disarankan untuk mengikuti ibadah secara daring. Demikian himbauan kami. Atas perhatian, kerjasama, dan pengertiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan berdasarkan Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan yang kedua yang memberitakan,
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu di tahun 2022 ini, dari sekarang sampai selama-lamanya.
saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas bersama dengan seluruh perangkat pelayanan di hari Minggu ini mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Jaga dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sehat-sehat buat kita semua, sukses di tahun 2022. Selamat tahun baru.